Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari munculnya nomor model Poco X8 Pro dan penampakan resmi dari Vivo V60 yang akan meluncur di India sebentar lagi. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari bocoran desain render Samsung Galaxy S26 Ultra dan Polytron yang bikin laptop pertamanya di Indonesia. Inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Seri Y Vivo tambah rame. Diklaim sebagai Y series paling tangguh, Vivo Y400 segera rilis. Vivo Indonesia resmi memperkenalkan Y400 sebagai smartphone kelas menengah terbaru yang digadang-gadang sebagai yang paling tangguh di lini Y series saat ini. Hadir dengan sertifikasi IP68 dan IP69, smartphone ini diklaim mampu bertahan di dalam air hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit. Vivo Y400 dibekali layar AMOLED 120Hz super terang dengan tingkat kecerahan hingga 1800 nits. Layarnya dijanjikan dapat mendukung pengalaman visual lebih mulus dan nyaman, baik untuk scrolling media sosial maupun gaming. Di sektor fotografi, tersedia kamera utama 50MP Sony IMX852 yang sudah dilengkapi dengan fitur underwater photography mode, sehingga bisa digunakan untuk memotret di dalam air tanpa aksesori tambahan. Desainnya pun stylish dengan bingkai tipis dan warna ungu senja yang mencolok. Untuk daya tahan, Vivo Y400 membawa baterai 6000 mAh Blue Volt dan teknologi flash charge 44 watt yang diklaim mampu mengisi daya hingga 50% dalam 30 menit. Secara keseluruhan, HP Vivo terbaru ini dirancang untuk generasi muda yang aktif, kreatif, dengan gaya hidup dinamis. Polytron ikutan bikin laptop. Perluas lini produk, Polytron akan rilis laptop pertamanya di Indonesia. Menjelang ulang tahun ke-50, Polytron siap memasuki babak baru dengan mengumumkan produk laptop pertamanya yang akan rilis di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari diversifikasi lini produk mereka yang sebelumnya dikenal lewat perangkat audio, video, elektronik rumah tangga, hingga motor dan mobil listrik. Laptop ini dihadirkan sebagai jawaban atas aspirasi konsumen yang membutuhkan perangkat praktis dan andal untuk bekerja, belajar, hingga berkreasi. Melalui peluncuran ini, Polytron ingin mempertegas posisi sebagai merek nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Saat video ini dibuat, Polytron belum memberikan bocoran spesifikasi maupun penampakan desain laptop pertamanya. Ini semakin menimbulkan rasa penasaran, apakah laptop Polytron mampu bersaing dengan brand global di kategori yang sangat kompetitif? Kita tunggu aja peluncuran resmi laptop pertama Polytron yang akan digelar pada 5 Agustus 2025. Workstation baru Lenovo. Solusi Lenovo untuk penuhi kebutuhan profesional di berbagai industri. Lenovo resmi mengumumkan portofolio solusi workstation terbarunya, termasuk ThinkStation P2 dan P3 series dalam ajang NXT BLD di London. Rangkaian ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para profesional seperti desainer, insinyur, arsitek, hingga ilmuwan data yang membutuhkan performa tinggi dan fleksibilitas kerja. Salah satu fitur unggulannya adalah Lenovo Access, solusi hybrid yang memungkinkan akses workstation secara remote dengan performa seperti perangkat lokal. Lenovo juga menghadirkan workstation ultra compact seperti P3 Ultra SFF dan P3 Tiny yang cocok untuk lingkungan kerja hybrid. ThinkStation generasi terbaru ini didukung prosesor Intel Core Ultra dan GPU Nvidia RTX Pro, serta telah bersertifikasi ISV. Workstation ini bukan hanya powerful, tapi juga siap menunjang alur kerja AI, rendering, hingga desain tingkat lanjut. Lenovo memastikan produk ini akan tersedia di Indonesia, lengkap dengan opsi konfigurasi fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik tiap pengguna. AI terpintar di dunia. Alibaba meluncurkan Quant3 Coder, model AI tercanggih saat ini. Alibaba resmi meluncurkan Quant3 Coder, model AI pemrograman agentic tercanggih yang pernah mereka buat dengan 480 miliar parameter dan dukungan konteks hingga 1 juta token. Quant3 Coder dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks seperti debugging, penulisan kode, hingga pengelolaan alur kerja software secara otomatis. Dibangun dengan arsitektur mixture of experts, model ini mencatat skor SOTA dalam benchmark pemrograman nyata
seperti SWE Bench Verified, bahkan tanpa proses tuning tambahan saat pengujian. Bukan hanya itu, QuantTreeCoder terintegrasi mulus dengan Cloud Code Interface dan hadir lewat QuantCode CLI, sehingga memudahkan developer menjalankan perintah dengan bahasa alami. Model ini bisa diakses secara open source di Hugging Face, GitHub, dan Model Studio. Bahkan Songgay 5 dari Alibaba Cloud akan segera dibekali kemampuan baru berbasis QuantTreeCoder yang sebelumnya sudah menghasilkan lebih dari 3 miliar baris kode AI. VinFast jadi anggota Gaikindo. Brand mobil listrik Vietnam ini siap bangun ekosistem EV nasional. VinFast resmi menjadi anggota Gaikindo, asosiasi kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. Langkah ini menandai komitmen serius VinFast untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional dan mendukung Indonesia menuju mobilitas ramah lingkungan. Sebagai anggota Gaikindo, VinFast kini bisa terlibat langsung dalam perumusan kebijakan industri otomotif. Perusahaan asal Vietnam ini sebelumnya telah membangun pabrik perakitan di Subang, menghadirkan layanan taksi listrik bernama Green SM, serta mengembangkan jaringan pengisian daya V-Green. Hanya dalam 1 tahun, VinFast telah meluncurkan 5 model EV dan membuka 24 showroom di kota besar di Indonesia. Mereka juga menyediakan layanan bengkel resmi hingga program pembelian dengan bunga 0% dan garansi buyback hingga 90%. Melalui keanggotaan ini, diharapkan VinFast bisa menjadi bagian dari masa depan transportasi Indonesia yang lebih maju dan terjangkau. Laptop konten kreator murah. Colorful luncurkan laptop RimBook series, body ramping dan portable. Colorful resmi meluncurkan laptop RimBook series yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan konten kreator. Menawarkan bodi ramping dengan bobot ringan, RimBook diharapkan dapat menjadi perangkat ideal untuk pengguna yang membutuhkan laptop portable tanpa mengorbankan performa. Dalam hal performa, laptop ini ditenagai prosesor Intel Core i5 12450H, RAM 16GB, dan SSD 512GB. Spesifikasi yang cukup untuk editing ringan, desain, atau multitasking. Fitur konektivitasnya juga lengkap, sudah ada port USB-C, HDMI, LAN 2,5 GBE, dan Wi-Fi 6. Cocok untuk pengguna yang sering kerja hybrid atau butuh setup multi-monitor. Laptop Colorful RimBook L1 sudah tersedia di Filipina dengan harga yang bila dirupiahkan menjadi sekitar 6 jutaan. Perangkat ini juga direncanakan rilis di negara-negara lain termasuk Indonesia dalam waktu dekat. Kacamata AI pintar dari Alibaba. AI Quark dirancang sebagai asisten cerdas dengan beragam fitur pintar. Alibaba resmi meluncurkan AI Quark, kacamata pintar pertama mereka yang didukung LLM Quant dan AI multimodal. Dengan teknologi tersebut, perangkat wearable ini menjadi bukan hanya sekedar produk fashion aja, tetapi juga berfungsi sebagai asisten cerdas yang siap membantu berbagai kebutuhan penggunanya. Dengan bobot ringan dan desain ergonomis, kacamata ini mampu melakukan hands-free calling, streaming musik, terjemahan real-time, hingga transkripsi meeting. Buat pengguna yang sering beraktivitas, fitur navigasi dari A-Map dirancang untuk membantu saat berjalan kaki atau bersepeda. Menariknya, kacamata AI Quark terintegrasi penuh dengan layanan Alibaba, mulai dari pembayaran via Alipay, belanja di Taobao, hingga notifikasi dari Fliggy. Semuanya bisa dilakukan melalui perintah suara. Rencananya kacamata ini akan diluncurkan di Tiongkok di akhir 2025. Ini jadi langkah besar Alibaba dalam membawa AI langsung ke keseharian pengguna. Gimana? Sudah siap menghadapi masa depan teknologi? Bocoran desain Galaxy S26 Ultra. Samsung Galaxy S26 Ultra rumornya akan lebih tipis lagi. Produsen smartphone saat ini sepertinya sedang terobsesi dengan desain tipis ya. Tak terkecuali Samsung yang rumornya akan meluncurkan Galaxy S26 Ultra dengan desain lebih tipis dari pendahulunya Galaxy S25 Ultra. Rumor ini datang dari bocoran desain render terbaru yang memperlihatkan ketebalan Galaxy S26 Ultra kurang dari 8 mm. Render ini juga memperlihatkan desain kamera baru dengan modul yang menyatu atau island design. Kabarnya spesifikasi kameranya mengalami
mengalami peningkatan pada sensor utama 200 megapiksel yang hadir dengan bukaan atau aperture lebih besar. Pada sisi depan, Samsung menyematkan layar AMOLED 6,9 inci dengan teknologi Color On Emitter atau COE yang menjanjikan warna lebih akurat, kecerahan tinggi, dan konsumsi daya lebih rendah. Tak hanya itu, ada juga peningkatan pada kaca anti-reflektif dan kecepatan charging naik jadi 60 watt. Tapi kabarnya kapasitas baterainya masih 5000 mAh. Sampai sejauh mana kebenaran rumor ini? Kita tunggu saja. Akhirnya, desain Vivo V60. Vivo India secara resmi merilis gambar penampakan Vivo V60 terbaru. Vivo India merilis beberapa gambar promo yang menampilkan penampakan desain Vivo V60 terbaru yang kabarnya akan resmi diluncurkan di bulan Agustus tahun ini. Daya tariknya ada pada klaim bahwa ini menjadi smartphone Vivo paling tipis dengan baterai 6500 mAh. Tidak hanya ramping, Vivo V60 juga mengusung layar quad curve dan kamera portrait hasil kolaborasi dengan Zeiss. Vivo V60 yang rilis di India ini tersedia dalam 3 warna, yaitu Auspicious Gold, Moonlit Blue, dan Mist Grey. Rumor menyebutkan spesifikasinya menyentuh flagship dengan chipset Snapdragon 7 Gen 4, layar AMOLED 6,67 inci 1.5K, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Di sektor kamera ada sensor utama 50 megapiksel, periskop 50 megapiksel dengan 3 kali zoom optik, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera selfie 50 megapiksel. Daya tahannya juga makin solid berkat rating IP68 dan IP69. Sementara untuk pengisian daya, kabarnya tembus 90 watt. Sepertinya benar ini rebranding Vivo S30. Jadi kira-kira kapan akan launching resmi di Indonesia ya? Spek Oppo Find X9 Pro. Bocoran spesifikasi Oppo Find X9 Pro. Baterainya badak. Masih rumor dunia per-HP-an. Kabar lain datang dari Oppo yang sepertinya lagi siap-siap untuk meluncurkan Find X9 series dengan varian tertingginya yaitu Find X9 Pro yang bocoran spesifikasinya sedang ramai di dunia maya. Oppo Find X9 Pro disebut akan membawa baterai berkapasitas antara 7000 hingga 7500 mAh dengan dukungan wireless charging 50 watt. Sementara layarnya dikabarkan menggunakan panel LTPO OLED 6,78 inci yang flat dengan bezel tipis di semua sisi. Kamera belakang mengusung desain ala Reno 14 tapi tampilan lebih premium dan diprediksi akan menjadi sorotan utama karena membawa kamera periskop 200 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HP5. Selain itu, smartphone ini juga sudah mendukung fingerprint ultrasonic di layar serta sertifikasi IP68 dan IP69. Artinya tahan debu dan bisa diajak menyelam. Untuk dapur pacunya, Oppo mempercayakan chipset Dimensity 9500 dari MediaTek yang kemungkinan diumumkan September nanti. Kalau melihat speknya, bisa dibilang ini akan jadi flagship monster dari Oppo. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal Lydia taruh di kolom deskripsi di bawah. Poco bikin ulah lagi. Nomor model yang diduga Poco X8 Pro muncul di database EEC. Baru-baru ini, sebuah smartphone dengan nomor model 2511FPC34G yang diduga kuat sebagai Poco X8 Pro muncul di database EEC. Banyak pihak yang meyakini bahwa HP ini akan menggunakan basis Redmi Turbo 5 yang rilis secara eksklusif di Tiongkok saja. Kalau bocoran ini akurat, Poco X8 Pro akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8500. Layarnya diprediksi berukuran 6,67 inci dengan panel OLED dan resolusi 1,5K, serta mengusung desain bodi tipis dengan rangka metal yang kokoh. Meski detail resminya belum banyak, bocoran awal ini cukup bikin penasaran, terutama karena peluncurannya bisa jadi lebih cepat dari biasanya. Mengenai kapan akan rilis di Indonesia, kita tunggu aja ya.